Shalom Bapak Ibu, selamat hari Sabtu 11 April 2026. Firman Tuhan bagi kita dari Imamat 11 sampai ayat 45. Sebelum kita mendengarkannya, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan dari Imamat 11 ayat 45, demikian firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Ayahudo Jahoba, naumanogihon hamu ruar siantano Mesir, asa au gabe debatamuna, dibaheni ikut gabe akan abadia dohamu, aina abadia do au. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, zaman sekarang banyak orang yang anak-anak kalau pakai ulos sedikit, pakai topi Batak sedikit langsung bilang, bauru nih raja nih bos, anak nih raja nih bos, senggol dong. Kemudian diposting di media sosialnya. Masalahnya adalah mereka mentok ketika pakai ulos saja merasa anak ini raja, bauru nih raja. Padahal sebenarnya ketika dikatakan tentang anak niraja, boru niraja, yang dimaksudkan adalah tentang martabat karena dia turun dan lahir dari seorang anak niraja, raja Batak. Yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, ketika dikatakan anak niraja, boru niraja, bukan karena bapaknya adalah seorang raja yang duduk di sebuah tahta dan kerajaan, tetapi anak niraja, boru niraja yang dimaksudkan di sini adalah ketika dia adalah orang-orang yang raja. Raja dinamakatai, raja dalam bertutur kata, raja dinamar pangalahu, raja bisa menjadi bersikap raja ketika berperilaku, dan ini semualah yang menunjukkan martabat dan etika seorang yang terdidik. Itu makanya bukan soal kita benar-benar keturunan raja, tetapi ini soal martabat. Cara orang tua mendidik kita supaya kita hidup tidak sembarangan. Cara berbicara yang dijaga, cara bergaul yang diperhatikan dengan baik, cara membawa diri di tengah orang lain. Dan karena itu anak raja dan boru niraja bukan sekedar panggilan, tetapi karakter hidup seseorang. Nah, tetapi kita tahu juga Bapak Ibu, kadang istilah ini hanya tinggal di bibir saja. Hanya tinggal sebuah postingan yang memenuhi media sosial saja. Dipanggil boru niraja, anak niraja, tapi tidak raja berperilaku, tidak raja dalam bertindak, tidak menjaga perilaku kehidupannya. Inilah kita belajar bahwa penting gelar tanpa perilaku yang menunjukkan gelar itu hanyalah kekosongan belaka. Ini yang disebut dalam Batak menjadi hatoban. Gelar raja, pangalaho, cara hidup hatoban, budak. Kehormatan tanpa isi, seolah-olah hanya hiasan saja, pajangan saja, tetapi ternyata kosong. Dan dari semua ini, inilah yang mau firman Tuhan katakan Bapak Ibu, yang berbicara tentang gelar manusia, yang bukan hanya gelar yang ditempelkan, tetapi adalah identitas manusia itu di hadapan Allah. Itu makanya ketika firman Tuhan yang mengatakan, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, maka kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, di sini mau dikatakan bahwa kuduslah kamu bukan supaya aku menyelamatkan kamu, tetapi justru karena aku sudah membebaskanmu dari perbudakan, dari bangsa lain, maka berperilakulah sebagaimana aku menginginkan engkau supaya bebas. Itu makanya aku sudah membawa kamu keluar dari Mesir. Keselamatan datang dari Allah, baru panggilan hidup kudus diberikan kepada bangsa Israel. Ini yang menjadi iman mereka Bapak Ibu, dan menjadi iman kita juga. Kita tidak hidup benar, kita tidak menjadi orang yang kudus, orang yang rohani, supaya Tuhan menerima kita, melainkan kita melakukannya karena kita sudah terlebih dahulu dibebaskan, dilepaskan dari perbudakan oleh Allah yang menyelamatkan kita. Jangan terbolak-balik Bapak Ibu. Diselamatkan dulu, maka diangkat derajatnya, berperilakulah sebagaimana derajat baru itu. Maka kudus itu apa Bapak Ibu?
Kudus itu suatu bahasa bahasa Ibrani yang berarti dikhususkan dari perkumpulan yang ada, diambil dan dikhususkan menjadi milik Tuhan. Ini yang dimaksud dalam imamat ini. Ada makanan yang bersih dan ada makanan yang najis. Itu bukan sekedar aturan, bukan sekedar masalah selera, mana yang enak, mana yang tidak, bukan Bapak Ibu. Tapi adalah cara Tuhan untuk mendidik bangsanya supaya mereka belajar membedakan mana yang Tuhan inginkan, mana yang menjadi kehendak Tuhan, dan mana yang tidak Tuhan perkenankan. Itu makanya ini melatih kita tentang apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tolak. Ini melatih kita untuk melihat yang mana yang berdosa dan yang mana yang menjadi pengutusan Tuhan. Kita peka terhadap kehendak Tuhan. Itu artinya peka terhadap apa yang merusak hidup kita, peka apa yang dapat merusak hidup orang lain. Bapak Ibu, ada sebuah kisah seekor musang yang putih di daerah salju atau yang biasa dikenal sebagai hewan cerpelai. Suatu binatang kecil dengan bulu putih yang sangat bersih bulunya. Maka ketika seseorang ingin memburu hewan tersebut, yang mereka lakukan bukan mempersiapkan senapan atau jerat yang bisa menangkapnya, tetapi cukup saja sang pemburu tinggal meletakkan lumpur di lubang sarangnya. Dia biasa bersembunyi di sebuah kayu-kayu kropos atau batu-batu di dalamnya. Begitu cara seorang pemburu adalah tinggal meletakkan lumpur di sekitar pintu sarangnya. Jadi ketika pemburu mengejar hewan tersebut dan ketika hewan tersebut lari mau bersembunyi ke sangkarnya, dia akan melihat ada lumpur di pintu sarangnya, dia nggak akan berani masuk ke dalamnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak mau bulunya yang putih tersebut dan bersih menjadi kotor. Akhirnya dia tertangkap dan mati. Demikianlah Bapak Ibu, dia lebih rela mati asal tetap bersih daripada menjadi kotor, menjadi bersama-sama merubah warnanya dan akhirnya bisa selamat, bisa lolos tapi dengan kotoran. Itu yang menjadi panggilan kita tentang kekudusan. Yang mau dimaksudkan di sini adalah kita rela seolah-olah menjadi korban dunia, menjadi yang dijerat dunia, karena kita tidak mau bersatu dengan yang kotor. Kita tidak mau bersatu, keputihan kita dicoreng oleh kekotoran. Itu yang dimaksudkan dengan perilaku kudus Bapak Ibu. Itu makanya ketika kita akan masuk ke dalam minggu Quasimo Dogoiniti di minggu depan, seperti bayi yang baru lahir yang merindukan susu yang murni, demikianlah kiranya kehidupan kita. Kekudusan kita sadari adalah apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, yang Tuhan tetapkan bagi kita, sehingga inilah yang menunjukkan betapa kita lebih mengutamakan apa yang menjadi anugerah daripada Tuhan, menunggu dan menantikan apa yang diberikan Tuhan yang mencukupkan kita daripada apa yang kita bisa usahakan tetapi bertentangan dengan Tuhan. Maka hidup akhirnya melekat kepada Kristus seperti seorang bayi yang melekat kepada seorang ibunya. Dia tidak tahu apa-apa selain menangis. Dia haus, dia menangis. Dia lapar, dia menangis. Dia merasa sakit, dia menangis. Dia bukan sok hebat, dia bukan bertahan sok diam-diam atau mencari jalan lain, tetapi yang dilakukan adalah datang menangis kepada ibunya. Sama seperti anak bayi itu Bapak Ibu, iman Kristen kita yang baru tubuh lahir ini, merindukan susu yang murni ini adalah menanti-nantikan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena kita tahu ketika Tuhan telah membebaskan kita, Dia akan memelihara kita demi memelihara kita. Dan kekudusan ini adalah suatu rangka bahwa Tuhan tetap memelihara kita, tetap menjaga kita, tetap memenuhi janjinya, membutuhkan seluruh kebutuhan kita. Akhirnya Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini memanggil kita dengan sederhana, hiduplah sebagaimana Tuhan menginginkan kita. Hiduplah sebagaimana milik Tuhan tersebut, baik di rumah ataupun kita melanjutkan pekerjaan kita hari ini, baik kita besok gereja atau di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita harus hidup kudus, menjaga perkataan, menjaga sikap perilaku, menjaga hati,
memelihara persaudaraan dengan kasih. Jangan membiarkan egoisme kita merusak hubungan dengan orang lain. Jangan biarkan dosa menjadi terbiasa, sebab Tuhan kita yang kudus dan kita adalah umatnya yang telah dipersiapkannya di dalam kekudusannya. Maka Bapak Ibu, anak niraja, boro niraja, maka dia menjaga perilakunya sebagaimana raja, dan demikian yang dilepaskan dan diselamatkan oleh Kristus dari dosa, dia akan mengikuti kekudusan Kristus karena Yesus telah menjadi contoh teladan betapa Allah tidak meninggalkan orang-orang berdosa, yang sehingga mengutus anaknya untuk membebaskan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup sebagai umat yang baru, sebagai bayi yang baru, seperti bayi yang rindu akan susu rohani yang murni, supaya kita bertumbuh dalam keselamatan yang telah dianugerahkan bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, daging kami masih cenderung melakukan keberdosaan, masih cenderung menerima ketakutan, masih cenderung menghindari kekudusan-Mu. Tetapi Tuhan, ketika Engkau menyelamatkan kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, daging kami dilahirkan kembali menjadi baru di dalam hati kami yang penuh dengan rohani, sehingga kami akan tetap mampu melakukan kekudusan demi kekudusan sesuai kehendak-Mu. Maka biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus itu, yang Kau tanamkan di dalam hidup kami, memelihara kami, menjaga kami untuk berperilaku kudus sebagaimana Engkau yang adalah kudus. Dengarlah doa kami Bapa, melalui Yesus Kristus anak-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami, dan Roh Kudus yang telah Engkau meteraikan di dalam kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Horas.